nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal indifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi darain amin. Dalam kitabnya Nasaihul Ibad ila qawlihi rahimahullah, المقالة الرابعة. والمقالة الرابعة قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه, berkata sahabat Utsman Dzun-Nurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, biasanya disebutkan dalam khutbah al-Imam Ibnu Nabatah. Khutbah Imam Ibnu Nabatah ini sampai sekarang dibaca di Masjid Jami' di Tarim. Jadi khutbah 1 tahun itu 1 kitab itu sudah. 1 kitab itu namanya Khutab Ibnu Nabatah. Al-Imam Ibnu Nabatah seorang alim, seorang sufi, seorang adib, seorang sastrawan dari Mesir. Khutbah-khutbahnya indah, kata-katanya indah. Sampai sekarang dibaca di Masjid Jami' Tarim di Hadramaut. Jadi satu tahun semuanya yang dibaca khutbah Ibnu Nabatah. Topiknya ganti-ganti, tetapi ujung-ujungnya semuanya tentang al-maut, tentang kematian. Jadi setiap Jumat pasti ujung-ujungnya kembali kepada mengingatkan kita akan kematian. Tapi muqaddimahnya lain. Ujung-ujungnya pasti tentang kematian. Ini khutbah Ibnu Nabatah. Bahkan salah satu guru kita yang dakwah ke India, ada di antara salah satu guru kita, Dr. Abdurrahman Taha Al-Habsyi hafizahullah, dakwah ke India. Di sana disebutkan juga membaca khutbah Ibnu Nabatah. Di India juga membaca khutbah Ibnu Nabatah. Khutbah Ibnu Nabatah, Al-Imam Ibnu Nabatah rahimahullah. Disebutkan dalam khutbah Ibnu Nabatah biasanya untuk Sayyidina Utsman bin Affan Syekhul Islam, karena yang paling tua, maksudnya yang paling usianya yang paling panjang dibanding dari 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan yang lain-lain. Sayyidina Utsman bin Affan umurnya 80 ke atas, makanya dijuluki Syekhul Islam. Syekh yakni tua, Syekhul Islam. Sekarang ini sering gelar Syekhul Islam hanya diperuntukkan untuk beberapa tokoh. Nah ini salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering seperti itu, seakan-akan tidak ada Syekhul Islam kecuali Ibnu Taimiyah. Padahal banyak yang lebih berhak dan yang berhak banyak untuk dijuluki dengan Syekhul Islam. Jangan kita fanatik kepada satu individu ulama. Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah kita akui keilmuannya, meskipun banyak pendapat-pendapatnya tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, tidak sesuai dengan mayoritas para ulama, tetap kita hargai sebagai seorang ulama. Tapi bukan hanya beliau yang mendapatkan julukan Syekhul Islam. Banyak sebetulnya. Sekarang kadang-kadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak sebetulnya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang dulu pernah kita ceritakan, seorang ulama besar dari Mesir, zamannya murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya matannya Nasaihul Ibad ini. Yang punya matannya kitab Nasaihul Ibad sebelum disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid Syekhul Islam Zakaria
Al-Ansari, Syekhul Islam banyak. Tidak hanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak ulama-ulama kita dari kalangan 4 madhab, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mendapatkan gelar Syekhul Islam. Apalagi seperti Imam Ghazali rahimahullah, gelarnya Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Ini sudah mengalahkan gelar-gelar yang lain ini. Hujjatul Islam. Jadi kata-katanya menjadi hujjah. Apa disebutkan oleh Imam Haddad rahimahullah. Wal habrul ladzi bahabihi, apa disebutkan? Bahabihi ya. Ahlan nubuwati khairu kulli musyaffa'i. Disebutkan dalam qasidah ainiyahnya Imam Al-Haddad, al-habr yang dimaksud di sini al-imam wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlan nubuwati khairu kulli musyaffa'i. Wal hujjah, ini Imam Haddad memuji al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wal hujjah, apa hujjah? Hujjatul Islam. Wal hujjatul habru, kata-kata habr itu biasanya identik ulama ahlul kitab. Ulamanya orang-orang Yahudi, Nasara itu dulu istilahnya habr. Jamaknya ahbar. Ahbar. Itu ulama-ulama kalangan ahlul kitab. Imam Ghazali saking alimi dijuluki al-habr. Dijuluki al-habr. Jadi gelar ulama umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hujjatul habrul ladzi baha bihi, seorang hujjatul Islam yang alim habr dan bahr, baha bihi, dibanggakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlan nubuwati, kepada para anbiya. Dalam mimpinya sebagian salihin bermimpi, kalau tidak salah Al-Imam Abul Hasan Syadzili yang bermimpi itu, kalau tidak salah, atau yang lainnya, disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Al-Idrisi Al-Hasani dalam kitabnya Al-Hawi, menyebutkan mimpinya sebagian salihin. Rasulullah SAW membanggakan Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di depan Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Makanya dipuji oleh Imam Al-Haddad, wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlan nubuwati. Siapa yang baha bihi? Siapa yang membanggakan dengan Imam Ghazali? Khairu kulli musyaffa'i. Siapa khairu kulli musyaffa'i? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas gelarnya, bukan hanya Syekhul Islam, al-hujjah, hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Supaya kita paham, istilah Syekhul Islam tidak hanya diperuntukkan untuk satu orang. Banyak sekali dari ulama-ulama kita yang pantas untuk diberikan julukan Syekhul Islam. Bahkan abahnya Habib Salim Asy-Syadzili itu juga berhak untuk diberikan julukan Syekhul Islam, karena muridnya banyak yang belajar dengan beliau. Di Ribat Tarim itu termasuk banyak, karena termasuk doanya beliau ketika di Ka'bah, berdoa, ya Allah, jadikanlah ilmu ini tersebar ke seantero dunia. Berdoa, ayahnya Habib Salim Asy-Syadzili, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili rahimahullah berdoa, sehingga mudah-mudahan ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Itu Syekhul Islam, berhak untuk mendapatkan julukan Syekhul Islam, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili alaihi rahmatullah. Biasanya disebutkan untuk Sayyidina Utsman bin Affan Syekhul Islam. Dalam khutbah, Syekhul Islam Dzun-Nurain Utsman ibn Affan. Kalau Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah kita sampaikan ya, kalau yang pas sebetulnya kalau untuk tarawih, Amirul Mukminin bukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar kok nak julukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin baru Sayyidina Umar. Berarti kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifatu Rasulillah. Julukan atau gelar Amirul Mukminin belum ada kecuali di zaman Sayyidina Umar bin
Khattab. Jadi kalau untuk tarawih misalnya, untuk masukan saja, sing lebih pas asli ini Khalifatu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifatu Rasulullah. Baru setelah Sayyidina Umar Amirul Mukminin karena kedawan. Dulu itu zamannya Sayyidina Umar mau dijuluki Khalifati Rasulullah, kedawan. Penggantine Kanjeng Nabi, kedawan. Khalifati Rasulillah, kedawan. Akhirnya diringkas jadi Amirul Mukminin. Jadi kalau terawih itu aslinya sing pas Khalifatu Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru. Ada sebagian di buku wirid Al-Khalifatul Ula. Asli ini wallahu alam yang Al-Faqir pahami sebetulnya bukan Khalifatul Ula. Meskipun khalifah itu ono tae, ini penting dalam bahasa Arabnya. Meskipun khalifah itu ono tae bukan tak muannas, bukan tak perempuan seperti alamah. Itu taknya bukan tak menunjukkan perempuan, al-alim, al-amil, al-lamah. Al-Khalifatul Awal tetap bukan ula. Ada sebagian buku wirid akhirnya yang jadi apa itu istilahnya, yang jadi terawih biasanya manggil apa, yang bilalnya terawih itu apa, menyebutkan apa, Al-Khalifatul Ula, wal Khalifatul Saniyah, wal Khalifatul Salisah. Allahu alam yang lebih tepat Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Sani, enggak usah tak. Lanang nih, bukan perempuan. Al-Khalifatul Awal, wal Khalifatul Sani, enggak usah saniyatu. Al-Khalifatul Salis. Juga pernah saya dengar di sebagian masjid sebelum khutbah Al-Faqir, sebelum khutbah bagian takmir baca pengumuman untuk fa'ilul khair siapa biasanya ya, yang menyumbang begini-begini minta barokah Fatihah untuk ruhati. Jadi ini ruhah karena arwahnya perempuan kayak tak gak usah ruhi tetep, meskipun yang dikirimi perempuan arwahnya ibunya atau neneknya ila ruhi, gak usah ruhati, gak usah tak memaksa. Itu namanya arwah ya ruh ya padha wae, ruh laki ruh perempuan ya ruh, gak usah pakai tak. Biasanya kita dengar seperti itu, khususan ila ruhati ibu fulana, gak usah tak, ila ruhi gak usah tak, meskipun perempuan ila ruhi, gak usah ila ruhati. Roh perempuan roh laki-laki itu roh perempuan roh laki-laki ada, tidak usah pakai tak. Ini sedikit masukan untuk masalah apa tadi, Al-Khalifatul Awal gak usah tak, Al-Khalifatul Tsani, karena sebagian buku wirid ula, saniyatu, salisatu, Allah alam. Itu sebagai masukan saja. Syekhul Islam Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Baru oleh yang pertama Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Utsman radhiyallahu an, man hafidha as-salawatil khams li waqtiha wa dawama 'alaiha. Sudah kita baca sebagian, kita ulangi sedikit. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu liwaktiha, sesuai pada waktunya, wadawama 'alaiha, mendawamkan atas salat 5 waktu, ajak continue, ay ala muhafadhatis salawat, menjaga salat 5 waktu, akramahullah bitis'i karamatin, niscaya Allah akan memberikan kemuliaan dengan 9 kemuliaan karamah. Awaluha yuhibbuhullahu ay yakhussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyati. Sudah kita baca kemarin, dicintai oleh Allah maksudnya apa? Diberikan kekhususan oleh Allah dengan kedekatan dengan Allah, bukan dekat jarak tapi dekat dengan Allah, bukan dekat jarak. Wal ahwalil aliyati, dan keadaan yang tinggi yang tidak bisa diungkapkan. Wa yakunu badanuhu sahihan, keramat yang kedua, kemuliaan yang kedua bagi orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, badannya sehat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, as-sihhatu tajun, kesehatan niku mahkota, la ya'rifuha illal mardha, tidak tahu akan nilai dari kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Di dalam kitab Nasihat Diniyah
mintalah kepada Allah, kata Rasulullah, al-afiyah, termasuk sehat. Karena tidak ada sesuatu yang lebih tinggi setelah yakin, setelah iman daripada afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, termasuk sehat wal afiyah. Ai bila uyubin, tanpa cacat-cacat. Wa tahrusuhul malaikatu, sampai sini insyaallah. Wa tahrusuhul malaikatu, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala minal balaya allati lam tubram. Sampai sini ya kemarin insyaallah. Dari bala-bala yang memang belum dipastikan. Wa tanzilul barakatuh, kalau sudah dipastikan ya sudah. Kalau sudah kejadian memang sudah. Disebutkan la yaruddul qada illa du'a, tidak menolak ketentuan Allah, maksudnya di sini yang masih bisa berubah kecuali doa. Karena doa itu sendiri takdir. Kalau doa itu sendiri takdir. Makanya sampai disebutkan dalam syarahnya Hikam Ibnu Athaillah oleh Imam Ibnu Abbad, termasuk paling bagusnya syarahnya Hikam Ibnu Athaillah. Banyak syarahnya Hikam itu, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa macam-macam. Disebutkan di antara paling bagusnya syarahnya Al-Imam Ibnu Abbad rahimahullah. Disebutkan di situ perkataan seorang penyair, sekiranya engkau ya Allah tidak memberikan ijabah kepada doaku, tidak mungkin engkau mengilhamkan kepadaku untuk minta. Karena doa itu takdir. Kalau sudah diberikan oleh Allah ilham untuk minta, untuk doa kepada Allah, yakin pasti diijabahi oleh Allah. Ma alhamtani talaba. Kalau memang bukan untuk diijabahi, tidak akan diilhamkan oleh Allah, kita minta kepada Allah. Maka kita yakin ketika kita sudah minta, ditakdirkan bisa berdoa, yakin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Wa tanzilul barakatu ay al khairul katsiru, turun yang namanya keberkahan. Apa maknanya keberkahan? Al khairul katsiru, kebaikan yang banyak. Meskipun khair itu biasanya sudah pernah kita sampaikan, khair itu biasanya dalam tafsir Al-Qur'an identik dengan harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Menungso iku senenge khair iku nemen senenge. Apa artinya khair? Harta. Kebanyakan arti tafsir khair dalam Al-Qur'an artinya harta. Kalau disebutkan di sini al khairul katsir, termasuk harta. Harta banyak, keberkahan turun banyak. Al khairul katsir disebutkan oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Tadi pagi kita singgung di masjid di mana? Dijodohkan tadi kita singgung. Itu termasuk buku referensi penting itu yang sekarang mungkin jarang dibaca, jarang dikaji, tentang ahli sunnah wal jamaah, model tanya jawab. Kalau mungkin cetakan dulu, sekarang mungkin nggak dicetak lagi. Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang punya juga mungkin golongan abah-abah kita dulu. Nah, kita lihatnya bukan kita yang beli, bukan berarti sudah generasi sebelum kita yang beli. Dulu mungkin sempat bestseller buku itu bagus itu, tentang ahli sunnah wal jamaah. Kiai Haji Sirajuddin Abbas rahimahullah, disebutkan di situ arti dari al barakah asirul ilahi. Biasanya kan barakah diartikan ziyadatul khair, ziyadatul sing umum ngono. Berkah apa artinya barakah? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Umumnya seperti itu. Tapi disebutkan di situ oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, menukil dari sebagian ulama, artinya barokah apa? Asirul ilahi, rahasia Allah. Gak mesti akeh. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Meskipun banyak yang mengartikan apa? Banyak yang mengartikan tambahan. Barokah anak turun nih berarti banyak anaknya, atau barokah hartanya, dan barokah ilmunya. Tapi disebutkan di situ, menukil sebagian ulama, asirul ilahi, rahasia Allah. Itu lebih misteri lagi nih artinya. Barokah sih, penting barokah, rahasia Allah. Disebutkan situ arti barokah. Kalau di sini diartikan barokah turun keberkahan fi dari di rumahnya.
Ini rahasia Allah. Allah bukan semerap ya, apa itu keberkahan itu. Yang penting diberikan oleh Allah segala kebaikan. Wa yadharu ala wajhihi simas salihin ay alamatuhum, tampak di wajahnya orang yang menjaga sholat 5 waktu. Simas salihin, tondo-tondoi wong kang soleh kelihatan. Bahkan sebagian salihin, sebagian ulama iso bedakno iki minnana apa bukan minnana. Dari rona wajahnya, dari rona mukanya, dari wajahnya iki minnana ahli sunnah wal jamaah. Iso golek teko wajah itu. Minas sholihin minal ulama seperti itu. Jenengan niku min ahli sunnati wal jamaah, gak usah ngedalil, gak usah ngaku-ngaku, dideleng tok ngene. Minnana. Minnana termasuk golongan kami. Dari wajahnya saja sudah kelihatan. Wajahnya orang muhibbin, wajahnya orang baik, wajahnya orang ahli sholawat, wajahnya orang yang muhibbin kepada para ulama sholihin, para habaib kelihatan, para wajahnya ahli sunnah wal jamaah. Sebagian sholihin seperti itu. Kalau wajah itu simahum fi wujuhim min azaris sujud. Dan subhanallah kadang-kadang memang betul seperti itu. Ditampakkan oleh Allah dari wajahnya, ditampakkan oleh wajah, ditampakkan oleh Allah wajahnya berseri-seri karena banyak salat, banyak ibadah. Ay alamatuhum, tanda-tanda mereka. Wa yalinullah wa yulayyinullahu qalbah, dilembutkan oleh Allah qalbahu, kepada hatinya dilembutkan oleh Allah. Disebutkan termasuk penduduk yang dipuji-puji oleh Rasulullah SAW adalah ahlul Yaman. Mungkin Indonesia ya kecipratan bisa, karena termasuk yang banyak menyebarkan Islam di Indonesia termasuk ahlul Yaman. Mungkin katut bisa disebutkan oleh Rasulullah SAW, atakum ahlul Yaman hum araqqu qalban wa alyanu afidah. Ketika datang rombongan dari Yaman mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Datang kepada kalian ahlul Yaman, penduduk Yaman. Mereka itu hatinya lembut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu hatinya lembut, tidak kasar orang-orangnya. Ini kesaksian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa arda, termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Ini sahabat-sahabat yang berasal dari Yaman. Kalau sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, fayaqbalul mawa'idh, maka menerima nasihat. Kalau sudah hatinya lembut, hatinya ke atas, gampang menerima nasihat. Gampang meskipun mendengarkan nasihat itu dari orang yang lebih muda atau orang anak yang kecil misalnya. Dia tidak gengsi, dia mengambil hikmahnya di balik itu. Sebagaimana diceritakan Sayyidina Al-Hasan wal Husain mencontohkan wudhu yang benar tanpa menyinggung kepada orang yang lebih tua, sehingga orang yang lebih tua itu tahu, kok ini caranya wudhu. Contohkan oleh Imam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Wa yamurru 'ala as-sirat kal barqil lami' ay al-mudhi'. Seperti yang dulu pernah kita baca di rumah dulu, masih hari Jumat dulu, Riyadhus Shalihin dan Tanbihul Muqtarin, dulu kita baca tentang orang-orang yang melewati sirat. Di antara mereka kal barqil khatif. Kalau di situ versi hadis di situ kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar, sangat cepat. Tergantung amalnya itu. Tergantung amalnya ketika berada di dunia. Ada yang jalan, ada yang ada yang lari, ada yang ngesot, ada yang kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar cepat. Kalau di sini disebutkan kal barqil lami'. Apa artinya lami'? Bercahaya, mengkilat. Lami' makanya
Rasulullah SAW disebutkan ad-diyaul lami, disebutkan dalam maulid di bab ad-diyaul lami, cahaya atau sinar yang cahaya yang bersinar, ad-diyaul lami sallallahu alaihi wa alihi ay al-mudhi, yang bersinar. Nanti di sirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunjihillahu minan nar wa yunajjihillahu minan nar. Allahumma ij'alna min wa yunajjihillahu minan nar, diberikan keselamatan an-najah minan nar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah ketika ditanya tentang arti al-afiyah fil akhirah, an-najatu minan nar. Apa artinya afiat teng akhirat? An-najatu minan nar, selamat dari siksa neraka. Itu artinya al-afiyah fil akhirah. Wa yunajjihillahu minan nar ay nari jahannam, dari neraka jahannam. Neraka jahannam ay selamat. Apa meneh neraka sing paling nisor menen, jahanam kan sing paling cetek. Jahanam sing paling cetek, apa meneh neraka sing paling nisor menen. Kaya orang-orang munafik fi darkil asfali minan nar wal iyadu billah. Di neraka yang paling asfal, yang paling bawah. Jahanam sing paling cetek. Kalau sudah diselamatkan oleh Allah dari jahanam, apalagi dari neraka yang lain, lebih selamat lagi. Allahumma ja'alna minhum. Ketika membaca apa? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, baca rabbi adkhinnal jannata bighairi hisab atau rabbi hasibni hisaban yasira, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi, Allahumma amin. Wa yunziluhu Allahu fil jannah, diturunkan oleh Allah orang tersebut, orang yang menjaga salat fil jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, bertetangga dekat, fi jiwari, jiran itu jenenge tonggo. Fi jiwari berarti dekat, bertetangga dengan siapa? Alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Apa disebutkan biasanya? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul bushra, dalam kehidupan dunia pun mereka mendapatkan al-bushra, kabar gembira. Sebelum meninggal pun sudah diberikan kabar gembira oleh Allah, orang-orang yang saleh. Apa artinya? Berdampingan atau dekat dengan orang-orang yang tidak ada takut, tidak ada kesumpekan. Siapa? Ai fi qurbil auliyail kibar, dekat dengan para wali-wali yang bukan wali-wali biasa, al auliyail kibar, wali-wali yang besar, bukan wali-wali yang biasa, al auliyail kibar, wali-wali yang besar. Kalau kita cinta dengan para sholihin, dikumpulkan dengan mereka. Itu hadis al-mar'u ma'an ahab atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, itu betul-betul mahal itu. Itu kabar gembira betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sauban dan kepada semua umat. Sebab urutnya sahabat Sauban radhiyallahu anhu, ketika diberikan kabar gembira oleh Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang bersama orang yang dicintai. Ini paling enak. Meskipun kita tidak bersandar itu saja, tapi ini memberikan kabar gembira untuk kita. Kepada siapa kita mencintai, siapa ketika hidup di dunia, nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ruwiyah, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin, 5 salat, yakni salat 5 waktu, man siapa saja hafadha alaihinna, menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran, salat mengiku lahu bagi orang tersebut, bagi man siapa saja yang menjaga salat 5 waktu, nuran cahaya, wa burhanan menjadi bukti, wa najatan menjadi keselamatan, yaumal qiyamah di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh alaihinna lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, tidak ada cahayanya, tidak ada bukti kalau dia itu orang yang Islam, atau bukti tadi diartikan tanda mengikutan, tanda ojo sholat wudu wis ketok. Disebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib atau Fathul Qaribil Mujib oleh Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah, dulu pernah kita baca di Kauman Daur. Disebutkan di situ Rasulullah SAW melihat tanda dari umatnya, ghurran muhajjalin min azaril wudu. Bagaimana Rasulullah SAW membedakan iki umat yang lain dari tangan-tangan dan kakinya, tangan, kaki, wajah bercahaya, min azaril wudu, bekasnya wudu. Ini kabar gembira juga, belum sholatnya ini wudu itu, wudunya saja sudah menjadi tanda. Apa artinya ghurran muhajjalin? Disebutkan oleh para ulama, ghurrah itu asli ini warna putih yang ada di wajahnya kuda. Tahjil itu warna putih yang di kaki dan tangannya. Maksudnya apa? Wajahnya bercahaya, tangan kakinya bercahaya. Dari jauh sudah ketahuan ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah wudhu sholat. Barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, tadi itu tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubayy bin khalafin wa ubayy bin khalafin. Rawahu Ibnu Nasrin. Nanti di hari kiamat dikumpulno Fir'aun, dikumpulno Qarun sebagai simbol, ikon orang yang cinta harta. Qarun padahal termasuk umat Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Fir'aun simbol ikon orang yang cinta tahta sampai kepingin dituhankan. Haman juga orang yang menjadi dagingan Fir'aun yang sampai menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ubay bin Khalaf, rawahu Ibnu Nasr. Ini makalah yang keempat diriwayatkan dari asar daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa ardhah wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Ya, dijuluki karramallahu wajh. Ada juga yang menyebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala dan tidak minum khamr. Taufiqan min Allah. Diberikan taufik oleh Allah. Padahal lingkungan gak membantu loh. Lingkungan tidak berpihak, tapi tetap memang sudah dijaga, ingin menjadi khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk manakibnya sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab ceritanya dulu pernah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah sebelum masuk Islamnya. Sebelum masuk Islam, tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam umur 6 likur. Sayyidina Utsman itu masuk Islam umur 26 tahun, seenom. Yang kemarin kita sebutkan di antara doa yang diijabahi oleh Allah. Masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Bahkan Rasulullah SAW pernah bermimpi dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bermimpi, utitu biqadahin min laban. Aku didatangkan dengan wadah isinya air susu. Fasharibtu minhu. Aku minum air susu itu hatta wajadtu al-riya fi hatta takhruj ar-riyu min adhafiri, sampai rasa rasa puas karena minum itu sampai seperti keluar dari kuku-kukuku. Saking segere jenenge ombean mangu, saking segere sampai seperti keluar dari kuku-kukuku, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada lebihnya. Aku berikan kepada siapa lebihnya air susu itu? Kepada Umar. Kepada diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ayo ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bima awalta ya Rasulullah? Ta'wil ini kuna apa kanjeng Nabi? Berarti yang bersangkutan tidak bermimpi, tapi ada yang bermimpi kepadanya. Jadi tidak harus, kadang-kadang kita tidak bermimpi tapi ono si mimpi isine kabar gembira untuk kita. Sayyidina Umar bin Khattab enggak bermimpi, tapi kanjeng Nabi sing mimpeni. Isine sisa air susu tadi diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ditakoni oleh Sayyidina Umar, takwilin apa kanjeng Nabi? Ilm. Termasuk paling alim-alimnya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ilmunya si mimpi kanjeng Nabi langsung si mimpi. Di Sahih Bukhari. An Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajha al-buka'u ala salasati awjuhin. Nangis itu ala salasati awjuhin, 3 bentuk, 3 warna, 3 model. Ahaduha min khaufi adabillahi ta'ala, nangis karena takut azab Allah. Wasani min rahbatis sakhat, ay min khaufi ghadabillahi ta'ala atau min rahbatis sukhti atau sakhati, karena rasa takut dari kemurkaan Allah. Kalau tadi takut akan siksa Allah, nangis takut akan siksa Allah. Yang kedua takut akan azab Allah, takut akan apa? Murka Allah. Termasuk murka Allah kalau kita membuat murka kedua orang tua. Hadis yang insyaallah semuanya sudah hafal, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung murkanya orang tua. Supaya kita berbakti kepada orang tua, supaya kita tidak melupakan jasa besarnya orang tua kita. Karena tadi yang pertama takut akan siksa Allah, yang kedua takut akan murkanya Allah, ai min khaufi ghadabillahi ta'ala, kemarahan Allah. Wa tsalitsu, nangis yang ketiga, min khasyatil qati'ah. Ini lebih tinggi, takut putus atau jauh dari Allah. Bukan takut siksa, bukan takut kemarahan Allah, takut jauh dari Allah. Wa i'radihi ta'ala, dan berpalingnya Allah dari orang tersebut. Tanda-tandanya apa? Kalau memang Allah ini menginginkan kita kebaikan, kita dimudahkan untuk beramal saleh. Kita dimudahkan untuk beramal saleh. Berarti ini tanda-tanda Allah mencintai kita. Ini 3 berarti. Fa ammal awwalu, adapun nangis yang model pertama tadi, fa huwa kafaratun lidzunub, menjadi penghapus dosa. Wa amma tsani fa huwa taharatun lil uyub, menjadi membersihkan aib, aib kita dibersihkan. Wahya ma tangkusu martabatan, sejenenge aib itu adalah hal-hal yang mengurangi derajat manusia. Wa amma salisu fa huwal wilayah, adapun yang ketiga al-wilayah, kewalian, ai fanaul baqi an nafsih, fanaul baqi an nafsih liqiyamihi inda rabbih. Fanail baqi an nafsih, orang yang menangis yang sudah tidak mengingat dirinya, namanya fana, yang dulu pernah kita sampaikan 2 minggu yang lalu. Sampai ada orang bertahun-tahun bertahun-tahun yang kita ceritakan kemarin, gak mangan, gak ngombe, jangan ini bertahun-tahun, minal aulia, minas salih, namanya fana itu.
gak ngerasa duwe awak. Fana itu dalam bahasa tasawufnya fana. Enggak fana. Sirna dari dirinya sendiri sudah. Sirna dari dirinya sendiri. Fana ul baqi an nafsi, gak ngurus awake dhewe li qiyami inda rabbi, karena dia merasa dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7. Ma'ridhal mahbubi wa huwa Allah taala, dibarengi dengan keridhaan al-mahbub, zat yang dicintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasamaratu kafaratiz dzunub, ana meneh apa buah daripada dihapusnya dosa, an-najatu minal uqubat fil akhirah, diselamatkan dari siksa di akhirat. Karena dia takut siksa di dunia dan takut siksa di akhirat. Di dunia dia dari akhirat dijauhkan dari siksa Allah. Oh, cok nang akhirat nang dunia dijauhkan. Di dunia saja dijauhkan. Ini termasuk kekhususan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu langsung, meskipun ada cuma sedikit, persentasenya sedikit sekali di antara umat Rasulullah yang langsung disiksa ketika hidup di dunia, langsung diperlihatkan. Tapi sedikit, persentasenya sedikit, sangat sedikit. Wasamaratu taharatil uyub an-na'imul muqim ay ad-daimu wad darajatul ula fil jannah. Buah daripada apa tadi? Bersihnya dari aib-aib, an-na'imul muqim, nikmat-nikmat yang terus, ay ad-daimu, terus tidak ada putus-putusnya nikmatnya. Wad darajatul ula, derajat yang tinggi fil jannah, di surga Allah. Wasamaratul wilayah ma'ridhal mahbub husnul bisyarah, buah daripada kewalian bersama keridhaan Allah Subhanahu wa taala apa? Husnul bisyarati ay al-khabari alladhi yataghayyaru bihi bishrul wajhi min ajlil farah. Apa disebutkan di sini? Kabar gembira yang akan diperoleh oleh dia. Kenapa kabar gembira itu dinamakan al-bisyarah? Ai al-khabarul ladzi yataghayyar bihi bishrul wajhi. Karena kabar gembira itu menjadikan wajahnya berubah. Wong sing seneng golek wajahnya berubah. Sumringah. Dari kata apa namanya? Basyarul wajhi. Namanya disebutkan menungso niku basyar. Basyar iku kulit, orang kulite basyar. Basyarul wajhi min ajlil farah, wajah itu merona, wajah itu sumringah karena senang. Biasanya apa nih? Biasanya nang min Allah Ta'ala birridha ay bihusuli ridahu ta'ala anhu, hasil memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa birru'yati lidzat, ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat zat Allah min ghairi muqabalah, tanpa diartikan depan, bukan. Jangan sampai menganggap depan. Nah, ini akhirnya menganggap Allah berbentuk. Bagaimana? Bila kaifin walan hisar. Sebutkan dalam aqidatul awam, wa minhu an yunzara bil ibsari lakin bila kaifin walan hisari. Termasuk nikmat surga nanti itu melihat Allah. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Jangan tanya bagaimana. Yang penting tidak menjisimkan Allah, tidak menjasadkan Allah, menjasmanikan Allah. Allah tidak sebagaimana makhluk. Dan disebutkan itu makna qauli ta'ala, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajahnya penduduk ahli surga nanti itu berseri-seri, kono wajahnya sumpek, anjur swarga nadhirah pakai dot, artinya nadratan naim. Dalam ayat yang lain nadratan naim, orang yang banyak nikmatnya itu wajahnya sumringah pada sumpek. Ila rabbiha nadhirah pakai dot, karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ziyaratil malaikati, iya dikunjungi oleh malaikat. Wa ziyadatil fadilah ay al khair, bertambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti
nanti sampai ziyadatul khair, ziyadatul fadilah, mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum segala arti daripada khair, ilmunya ditambah, rezekinya ditambah semuanya. Ditambah umurnya, ditambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama an'amta fazid wala 'aisha illa 'aishal akhirah. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu termasuk doa ketika kita nyium minyak wangi. Ketika kita nyium minyak wangi, doa itu Allahumma kama an'amta fazid wala 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat kepadaku, fazid, tambahon ya Allah. Wala 'aisha, tidak ada kehidupan illa 'aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Itu disebutkan termasuk fadilah mencium minyak wangi. Allahumma kama an'amta fazid wala 'aisha illa 'aishal. Meskipun ini dari para ulama, bukan dari hadis, boleh kita amalkan. Karena itu sebetulnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah SAW ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Kerja bakti dengan para sahabat sambil melakukan nadhaman itu. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Dianjurkan ketika menyium minyak wangi membaca doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.